Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suci Maisani. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam 2B semester 2. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang apoteker untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu jurnalistik dengan tema kepatuhan dalam penggunaan obat antibiotik pada masyarakat. Nah, di samping saya sudah hadir nih Kak Nadia Syarifah Nurul Intan, S-Farm APT. Beliau ini merupakan seorang apoteker penanggung jawab di Apotek Gentong Handoyo. Nah, kita sapa dulu nih Kak Nadianya. Baik semuanya, salam sehat semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke Kak, jadi kan tema kali ini tuh kepatuhan dalam penggunaan obat antibiotik pada masyarakat. Ya, benar. Oke, jadi tuh di masyarakat sendiri kan pasti kebanyakan tuh udah tahu ya antibiotik itu sendiri apa, dan juga mungkin banyak yang udah pakai antibiotik gitu. Ya. Oke. Tapi saya sendiri mau nanya nih, kalau antibiotik itu sendiri apa sih Kak? Terus cara kerjanya itu bagaimana Kak Nadia? Oke, jadi antibiotik itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh fungi secara sintetik yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Oh, berarti itu cara kerja utamanya itu membunuh ya? Iya. Sama mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Iya, benar Ya. sekali. Oke Kak, biasanya tuh obat antibiotik sendiri bisa digunainnya tuh waktu apa aja sih Kak? Kan di sini sendiri tuh lagi musim hujan tuh. Kalau musim hujan kan biasanya ada yang batuk, ada yang flu, ada yang demam gitu. Intinya segala penyakit waktu musim hujan gitu lah ya Kak. Itu sendiri boleh nggak sih Kak kalau kita beli antibiotik gitu langsung ke apotek? Oke Kak, jadi memang antibiotik itu sebenarnya tidak boleh ditebus tanpa resep dokter. Memang harus menggunakan resep dokter karena antibiotik itu golongan obat keras ya, jadi bukan golongan obat bebas yang bisa dibeli oleh konsumen. Misal kayak Botrek, Paramek, vitamin itu boleh. Jadi kalau misalkan pasien datang terus bilang ingin beli obat-obat biasa yang memang dapat diberikan tanpa resep dokter itu boleh. Tapi kalau untuk antibiotik memang sebenarnya harus pakai resep dokter karena untuk penggunaannya itu harus tepat dosisnya, harus tepat frekuensi pemberiannya, karena jika memang ada tidak ketepatan itunya akan menyebabkan efek dampak yang kurang baik. Oke Kak, berarti ini saya ada pertanyaan pribadi nih. Kalau di apotek Kakak sendiri kira-kira ada nggak sih Kak? Kayak Mbak nih saya mau beli antibiotik gitu. Oh iya, banyak banget ya, bukan hanya di apotek saya, di kebanyakan apotek pun, di teman-teman saya atau mungkin di daerah lain pun banyak ya yang kayak pasien datang terus tiba-tiba langsung, Mbak ini saya pengen beli antibiotik. Nah, kadang bingung sendiri, loh antibiotiknya buat apa Kak? Iya. Gitu. Memang harus ditanya ya. Terus kadang mereka hanya demam saja tapi beli antibiotik, padahal untuk demam sendiri itu bagusnya obat demamnya dahulu, tapi ketika sudah lebih dari 3 hari berarti kan itu memang terjadi infeksi ya. Memang penyebab demam itu biasanya infeksi, tapi ketika sudah lebih dari 3 hari memang memerlukan antibiotik kayak gitu. Tapi untuk antibiotik itu sendiri saya tekankan lagi, bagusnya itu memang harus pakai resep dokter karena agar terjadinya tepat dosis, tepat diagnosisnya juga. Kalau misalkan kita hanya memberikan antibiotik tapi ternyata diagnosisnya kurang tepat atau tidak tepat ya, maka akan terjadi dampak yang tidak baik. Misal kayak salah pengobatan atau tidak efektifnya pengobatan kayak gitu. Oke Kak, terus cara pemakaian antibiotik itu sendiri gimana sih Kak? Oke, untuk cara pemakaian ya. Cara pemakaian antibiotik itu masing-masing ya, karena antibiotik itu banyak sekali golongannya, dari spektrum luas, spektrum sempitnya, terus dari golongannya sendiri ada beta-lactam, makrolida dan banyak lagi. Nah, jadi seperti yang kalian sering dengar biasanya amoxicillin gitu, biasanya hanya demam terus mereka belinya amoxicillin aja. Oke Kak, kalau ngomongin tentang obat kan setiap obat kayaknya ada efek sampingnya gitu ya. Soalnya obat sendiri kan zat kimia atau zat asing gitu. Nah, kalau antibiotik itu sendiri ada efek sampingnya nggak sih Kak?
Ya, jadi memang semua obat itu seperti yang Mbak tadi sebutkan, memang ada efek sampingnya. Tapi nggak semua orang juga mengalaminya, karena memang daya tahan tubuh orang tuh masing-masing. Nah, untuk alergi obat, terus ada efek samping seperti diare, mual muntah itu masing-masing orang. Jadi nggak semuanya mengalami. Nah, untuk alergi obat sendiri memang ketika peresepan antibiotik itu memang dari dokternya sendiri atau nanti untuk dari tenaga farmasinya sendiri akan menanyakan apakah punya alergi obat seperti antibiotik atau obat yang lainnya. Terus kemudian untuk efek sampingnya memang beberapa obat kalau antibiotik kebanyakan akan mengalami diare. Karena apa? Kadang untuk frekuensi obatnya sudah selesai diminum, terus kemudian tapi ternyata mereka sering tuh kayak konsumsi obat antibiotik itu padahal memang sudah tidak memerlukan antibiotik itu. Nah, jadi kebanyakan itu mengalami diare. Karena apa? Karena antibiotik itu kan membunuh bakteri ya. Sedangkan ketika sudah tidak ada bakteri yang dibunuh di dalam tubuh yang jahat ya, terus kemudian akhirnya membunuh bakteri yang baik yang ada di dalam usus sehingga menyebabkan diare. Makanya untuk penggunaan antibiotik itu memang masing-masing waktunya, ada yang selama 3 hari, 1 minggu, dan 6 bulan kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter dan yang disampaikan juga oleh tenaga farmasi. Jadi memang untuk kepatuhan minum obatnya juga dan cara penggunaannya tuh memang harus sesuai ya. Jadi tadi untuk kepatuhannya itu sangat penting, karena ketika tidak patuh dalam meminum obat untuk dosisnya, untuk frekuensinya, itu nanti akan menyebabkan efek yang kurang baik atau dampak yang kurang baik. Misalnya nanti berkurangnya efektivitas dari obat tersebut atau tidak tercapainya dari efektivitas obat tersebut kayak gitu. Dan aturan minum yang disampaikan itu juga harus benar-benar diperhatikan karena agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam informasi penyampaiannya. Oke, karena dia berarti kesimpulannya itu kita harus tepat dosis ya, sama waktu atau frekuensi dalam meminum obatnya itu harus tepat. Iya, benar sekali. Yaitu biar obat antibiotiknya efektif dalam bekerja. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih karena dia telah bersedia menjadi narasumber saya. Barangkali ada yang mau disampaikan? Oke, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman jika ada informasi obat yang ingin ditanyakan, entah itu obat apapun, antibiotik atau apapun yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan ke tenaga kesehatan yang lain atau apoteker di apotik daerah kalian. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.